Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hasbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Apa kemarin? Hah? Kemarin udah? Masih seputar jaiz ya. Bahwa setelah memahami sifat wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil yang jumlahnya ada 40 semuanya, lanjut kepada perkara jaiz. Jaiz ini bukan sifat. Kalau yang wajib dan mustahil ini menjadi sifat Allah. Kalau jaiz bukan sifat. Kenapa? Karena jaiz ini bagian dari perbuatan. Kalau mau diomong sifat maka namanya sifat perbuatan, bukan sifat wujud. Contoh, ini hitam, namanya sifat wujud, sifat yang berada pada wujudnya sesuatu, namanya sifat wujud. Wajah, ada wajah ganteng, ada wajah cantik, namanya sifat yang ada pada wujudnya sesuatu. Kalau kamu lihat sifat itu, kamu akan mengenali seseorang, namanya sifat yang ada pada dirinya sesuatu. Ada pula sifat perbuatan. Sifat perbuatan itu nggak bisa dilihat, bukan sesuatu yang berdiri pada wujud, bukan. Kalau sifat wujudi, maka
Sifat itu sifat yang berada pada zat, beda dengan sifat perbuatan. Sifat perbuatan bisa diketahui dari hasil perbuatannya, bukan melihat langsung sifatnya, bukan. Seperti menciptakan sesuatu. Menciptakan itu sifat bagi Allah, tapi namanya sifat perbuatan. Menghidupkan, mematikan itu sifat bagi Allah, tapi namanya sifat perbuatan, gitulah, bukan sifat wujudi. Kayak orang tua kamu dah punya orang tua, punya. Alhamdulillah, gue Mr. Bean loh. Mr. Bean nggak ada bapaknya, nggak ada maknya. Orang tua itu punya sifat. Si anak itu bisa kenal sifat orang tuanya, ya. Dia bisa bedakan mana orang tuanya sendiri, mana orang tua tetangganya, tahu kan? Kayak istri kamu lah, kamu tahu mana istri kamu, mana istri tetangga. Jangan sampai salah kenal ini, terlupa kenal, masuk rumah tetangga repot. Maka orang tua itu punya sifat yang dikenali anaknya, namanya sifat wujudi. Sifat itu yang berdiri pada wujudnya sesuatu. Orang tuanya itu tinggi, orang tuanya itu putih, orang tuanya gemuk, orang tuanya kurus, orang tuanya. Ada pula orang tuanya itu merawat. Sifat merawat ini nggak bisa dilihat, gitu loh. Ya, orang tua itu sayang sama anaknya, bisa kelihatan? Nggak bisa dilihat. Namanya sifat apa itu? Perbuatan. Nah, jaiz ini sifat perbuatannya Allah, gitu loh. Nah, kita mau bicara pada Allah itu ada sifat wujud, sifat yang berdiri pada wujudnya Allah, ada sifat yang tidak wujud pada zatnya Allah. Maka di antara perkara sifat itu namanya sifat perkara jaiz. Jadi kalau jaiz mau dikatakan sifat, maka namanya sifat perbuatan. Kalau hanya dikatakan sifat, kalau hanya dikatakan hukum, maka ketika disandarkan kepada Allah, nama jadinya perkara jaiz. Setelah kita kenal yang wajib bagi Allah, kenal yang mustahil bagi Allah, maka kita akan mengenali yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jaiz bagi Allah hanya ada satu. Perbuatannya Allah itu cuma satu. Apa itu? Perbuatan Allah cuma satu. Apa itu? Apa perbuatan Allah? Mengadakan atau meniadakan. Cuma satu tok perbuatannya itu. Perbuatannya Tuhan itu hanya satu, menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Jadi kalau Allah itu perbuatannya banyak, nggak ada. Perbuatan Allah hanya satu. Apa? Menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Nah, adapun yang diciptakan banyak. Ada yang diciptakan Allah itu apa? Ada yang dihidupkan, dijadikan sebagai pemimpin, ada yang jadi sebagai umat, ada yang jadi orang soleh, ada yang jadi orang baik, orang jahat. Ini yang diciptakan oleh Allah. Allah menghidupkan, mematikan, menjadikan kemakmuran, menjadikan kemaslahatan, kesehatan, keimanan, keamanan. Ini yang diciptakan oleh Allah. Maka dunia ini semuanya rame, berbagai macam isinya, itu satu doang perbuatan Allah, yaitu diciptakan oleh Allah. Jadi yang diciptakan Allah apa? Ya seisi dunia ini. Ini semua munculnya ini semua itu adalah diperbuat oleh Allah. Dan yang tidak muncul
karena tidak diperbuat oleh Allah. Jadi apapun yang sekarang muncul di jagat ini, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita peroleh, yang orang lain peroleh, semua yang ada itu semuanya perbuatannya Allah, diperbuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Yang tidak kita miliki, yang tidak pernah kita lihat, yang enggak ada perkaranya, maka itu semua karena tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menciptakan segala sesuatu ini itu bagi Allah, memperbuat semua ini bagi Allah hukumnya jaiz, gitu loh. Allah boleh memperbuat, boleh pula tidak memperbuat. Jadi jaiz itu kita mau mengenal perbuatan Allah. Apa? Jaiz itu mau bicara, mau mengenali sifat perbuatan bagi Allah. Jadi perbuatan bagi Allah hanya satu, yaitu menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Ya, jaiz bagi Allah hanya ini, ingat nih, cuman satu tok sifat perkara sifat jaiz, perkara jaiz bagi Allah. Lalu setelah kita mengetahui bahwa jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu memperbuat atau menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, lalu sudah kita buktikan kemarin satu per satu. Allah boleh menciptakan kebaikan, boleh menciptakan kejelekan. Allah boleh menjadikan nabi, boleh tidak menjadikan nabi. Allah boleh memasukkan orang yang soleh ke dalam surga, Allah boleh masuk ke dalam neraka. Allah boleh menjadikan hamba-hambanya melihat kepada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari perbuatan Allah yang masuk pada perkara jaiz. Setelah kita tahu perbuatan Allah itu hanya satu, ya, tahu perbuatan Allah hanya satu, kita lanjut kepada diwajibkan pula kepada tiap-tiap orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui pula 5 perkara yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Setelah kita tahu perbuatan Allah itu hanya satu, lalu kita mau menetapkan hukum. Allah itu dalam perbuatannya mau diberikan sifat. Kalau yang 20 itu sifat wujudnya Allah, maka berikutnya kita akan bicara sifat perbuatannya Allah. Apa sih sifat perbuatan Allah dalam menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu? Oh, sifat perbuatannya Allah yang pertama adalah anahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in au tarkuhu. Yang pertama, sifat perbuatannya Allah itu bahwa Allah itu tidak wajib menciptakan sesuatu. Allah tidak wajib dalam memperbuat sesuatu. Allah tidak wajib melakukan sesuatu. Allah tidak wajib mengadakan sesuatu atau meniadakan apapun. Ini hukum yang pertama yang harus kita kenali dari sifat perbuatan Allah. Bahwa perbuatannya Allah itu enggak wajib menjadikan apapun yang muncul di jagat ini, itu bukan suatu kewajiban bagi Allah. Kalau besok kita itu masih hidup, maka itu bukan kewajiban bagi Allah untuk menghidupkan kita besok. Saya hari ini doa, ya Allah panjangkanlah usia saya sampai besok ya Allah. Besok saya mau menggelar acara, sudah ngundang orang ya Allah, sudah siap-siap.
mudah-mudahan saya dihidupkan sampai besok. Maka untuk menghidupkan kita sampai besok itu bagi Allah hukumnya tidak wajib. Bukan gara-gara kan saya sudah berdoa, saya sudah berharap, maka Allah harus menjadikan saya besok begini, Allah harus menjadikan saya besok begini. Enggak ada. Kalaupun besok kita masih hidup, itu jaiz bagi Allah. Itu suatu perbuatan yang boleh-boleh saja diciptakan oleh Allah. Seorang yang sudah berbuat baik, sholat, saya sudah puasa, saya sudah ibadah, saya sudah haji, haruskah Allah memasukkannya ke surga? Harus? Tidak harus, tidak wajib. Jadi perbuatan Allah itu enggak ada yang mewajibkan. Yang namanya wajib, perbuatan wajib itu, kalau wajibnya wajib syar'i, jadinya ada yang ngasih pahala, ada yang memberikan perintah. Lah yang perintah Allah siapa? Ada? Ada yang ngatur Allah? Allah harus begini kamu ya, kamu harus begini ya, kamu harus begini loh. Yang Tuhan saya apa kamu? Jadi kamu yang ngatur saya, kata Allah. Allah bebas mau bikin apa saja, terserah Allah. Ada orang yang sudah sholat, sudah haji, sudah ibadah, walaupun dalam hadis Rasulullah tidak ada pahala haji kecuali masuk surga. Coba, tidak ada pahala yang istimewa bagi orang yang haji kecuali pahalanya itu akan dimasukkan surga oleh Allah. Begitu dia haji, terus tenang saja, saya pasti masuk. Kalau ada orang yang belum haji, lumah baru imam masjid, gua udah Masjidil Haram sana. Ini dia nggak ngerti perkara jaiz, dia nggak ngerti sifat perbuatannya Allah, dia nggak mengerti kalau Allah itu boleh-boleh saja menjadikan apa saja. Allah boleh merubah sesuatu sekehendaknya, tidak ada yang wajib. Hari ini seseorang taat, besok bisa dirubah jadi maksiat oleh Allah. Hari ini orang itu maksiat, besok bisa dirubah taat oleh Allah. Allah nggak wajib menjadikan segala apapun yang muncul di jagat raya ini. Hingga kamu nggak bisa memastikan, pasti akan begini, pasti akan begini, nggak ada. Ini harus kita sadari tentang pengetahuan ini. Banyak orang salah dalam mengenali ini. Siapa di antaranya? Orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan apa? Allah itu harus menjadikan yang baik-baik. Loh. Allah tidak boleh menjadikan yang jelek. Siapa yang mengharuskan Allah? Allah bebas menjadikan sesuatu apapun yang dikehendakinya. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menampakkan, yang menunjukkan bahwa Allah itu menjadikan sesuatu sesuai kehendaknya. Yahdillahi man yasha. Allah boleh memberikan petunjuk kepada hamba yang dikehendakinya. Wa yudillu may yasha biyadikal khair. Dan Allah boleh menjadikan hambanya tersesat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah boleh mengilhamkan taat pada hambanya, boleh menjadikan hambanya maksiat. Contohnya siapa? Iblis. Coba, bagaimana iblis yang tadinya menjadi hamba yang taat kepada Allah berubah menjadi hamba yang paling maksiat kepada Allah. Yang tadinya hamba yang dekat kepada para malaikat, dekat dengan kehormatan, dekat dengan kemuliaan, dirubah oleh Allah menjadi hamba yang jauh dari rahmatnya Allah, terlaknat, hukumnya dia menjabat ancaman akan masuk nerakanya Allah. Ini sebuah perkara yang bagi Allah tidak wajib menjadikannya. Ya, kalau ada orang kok merasa bangga dirinya sudah berada dalam kebaikan, kemudian dia merasa aman, ini orang yang tidak mengenal pada perkara jaiz, pada perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada satu riwayat yang kita harus menjadikan sebagai pedoman, bahwa dari riwayat-riwayat itu kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jaiz menjadikan segala sesuatu. Tidak wajib bagi Allah menjadikan segala sesuatu. Yang pertama, kisah pada terjadinya perang Badar. Pada malam perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam munajah kepada Allah. Rasulullah munajah kepada Allah. Beliau meminta kepada Allah agar umat Islam besok dimenangkan. Karena umat Islam yang ikut perang Badar itu hanya itu-itunya aja orang Islam. Segitu-segitunya aja. Ya Allah, ini kalau besok ini kita kalah, terus kami dihabisi, kami mati, ya Allah, mungkin nggak akan ada lagi yang nyembah kepada Engkau, ya Allah. Kenapa? Karena di ilmunya Allah, orang mukmin yang akan menyebarkan Islam sampai ke dunia, ya mereka itu. Di ilmunya Allah, di skenarionya, orang mukmin yang akan menyebarkan Islam ke dunia ini ya hanya mereka itu. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, orang yang ikut perang Badar itu mendapatkan jaminan pahalanya terus ke seluruh dunia Islam, itu pahalanya ngalir untuk mereka. Kenapa? Berkat perjuangan mereka Islam bisa mendunia. Makanya dikatakan salahnya apapun dijamin masuk surga orang yang ikut perang Badar. Ketika akan perang Badar, umat Islam dalam keadaan yang sedikit, orang kafir, musuh yang banyak, senjata yang lengkap. Orang Islam hanya pas-pasan senjatanya, keadaannya. Tapi umat Islam ditenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memenangkan orang Islam. Rasul perintah, Allah perintah kita perang nih. Ini Rasul yang ngomong, Rasul ngomong sama sahabat, Allah perintah kita perang. Sahabat nanya, menang nggak ya Rasul? Menang. Allah menjanjikan kemenangan. Maka sahabat tenang. Malam harinya Rasulullah munajah kepada Allah hingga menangis tanpa henti sampai tengah malam. Terus menangis. Sahabat Abu Bakar yang melihat kejadian itu datang mendekati Rasulullah, menenangkan, ya Rasulullah, cukup tangisannya ya Rasulullah. Allah sudah menjanjikan kita akan menang besok hari. Allah sudah mengabarkan kita akan menang, ya Rasulullah. Maka sahabat Abu Bakar tenang, menenangkan hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi masih terus menangis. Kayak lebih tenang Sayyidina Abu Bakar daripada Rasulullah. Ya, kalau diukur dari cerita ini, kuat mana imannya? Rasulullah menangis terus mengharapkan besok menang. Sayyidina Abu Bakar tenang, yakin besok akan menang. Kuat mana imannya? Kenapa kok kuat Rasul masih menangis? Karena Rasul tidak berhenti pada janjinya Allah. Sahabat Abu Bakar berhenti pada janjinya Allah. Rasulullah melangkah kepada mengerti la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wala tarkuhu. Allah tidak wajib menjadikan apapun. Dari mengertinya Rasulullah pada makna tidak wajib, maka Rasul terus takut, terus berharap, terus tanpa hentinya. Ini tandanya Rasul melewati Sayyidina Abu Bakar yang jauh, terus harapannya kepada Allah. Dia tahu perbuatannya Allah bebas menjadikan segala sesuatu.
Cerita yang lain, ada suatu cerita, suatu kisah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah pernah meminta kepada malaikat Jibril, ya Jibril, saya mbok ya ditunjukkan wujud kamu yang asli, yang Allah ciptakan langsung. Kamu kayak apa wujudnya, saya pengen lihat Jibril. Kata Jibril, mau lihatnya di mana ya Rasul? Ya di sini. Nggak bisa ya Rasul, nggak muat. Coba nggak muat. Ya sudah, sedikit aja begitu. Itu ditampakkan sedikit aja, sayapnya belah langit sampai ke atas langit sampai. Waduh, ini mah ibarat di sini nyamber lah, lampu kena, pas angin kena. Waduh, ini ngeribetin aja. Jadi nggak terjadi sampai Rasulullah SAW bisa melihat malaikat Jibril secara utuh itu waktu Isra Mi'raj. Ketika Rasul Isra Mi'raj, maka baru lihat, oh begini wujud kamu yang asli Jibril, yang Allah ciptakan aslinya. Artinya ketika tempat itu tempat yang sangat luas, maka bisa menampung wujudnya malaikat Jibril. Di dunia ini nggak sanggup untuk nampung malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril apa? Ya Rasulullah, ini wujud saya yang serem begini ya Rasulullah, gede begini, kalau dibandingkan Israfil lebih serem dia ya Rasulullah. Dibandingkan malaikat Israfil lebih sereman dia ya Rasulullah. Terus suatu hari malaikat Jibril yang perkasa, penguasa langit, sampai dikatakan dalam Al-Quran apa? Aamintum manfis sama, apa kamu beriman kepada sesuatu yang ada di langit? Maksudnya malaikat Jibril, bukan Allah. Penguasa langit yang mengasuh, yang ngurusin kerajaan langit itu penguasanya malaikat Jibril. Itu bukan dimaksud amin tu mafis sama, oh, itu Allah di langit. Enggak, itu malaikat Jibril yang dimaksud. Jangan salah paham ayat. Malaikat Jibril datang ke dunia dalam rupa manusia yang perkasa, itu berubah menjadi manusia. Dia berada di depan Ka'bah dan tubuhnya meringkuk kecil, kata Rasulullah, bagaikan burung emprit yang ketakutan, yang kecil, tertunduk di depannya Ka'bah. Maka Rasul menyamper ke sana. Ya Jibril, ada apa keadaan kamu kok demikian? Ya Rasulullah, saya yang keadaan saya demikian, dijadikan orang paling kuat oleh Allah, dijadikan hamba yang paling taat kepada Allah, maka saya melihat, saya merasa takut kalau Allah sewaktu-waktu merubah saya menjadi orang yang paling maksiat di dunia ini ya Rasulullah. Coba, malaikat Jibril yang mendapatkan jaminan maksum, maksum enggak? Malaikat maksum enggak? Dijamin oleh Allah imannya, dijamin oleh Allah ketaatannya, yang dijanjikan oleh Allah surganya, merasa takut kalau Allah merubah dirinya menjadi hamba yang paling maksiat di dunia ini. Malaikat Jibril melihat kejadiannya iblis. Malaikat Jibril melihat bagaimana iblis dirubah oleh Allah dari hamba yang taat menjadi hamba yang maksiat kepada Allah. Coba, seorang yang begitu perkasa, tertunduk bagaikan burung, ketakutan ketika dia menyaksikan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datang malaikat Israfil dalam rupa manusia yang keadaannya lebih parah dari malaikat Jibril, lebih lecak lagi, sumpek semuanya dah. Rasul datang kepada dia, kenapa ya Israfil? Jawabannya sama dengan malaikat Jibril, saya sedang merasa takut ya Rasulullah kalau Allah saat ini merubah saya, sewaktu-waktu merubah saya dari taat menjadi orang yang ahli maksiat. Maka bertiga, Rasulullah, malaikat Jibril, Israfil, ketiganya menangis di depan Ka'bah karena rasa takutnya kepada Allah melihat pada sifat perkara jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, Rasulullah maksum, malaikat Jibril
maksum, Israfil maksum. Mereka punya rasa takut kepada Allah. Maka ini sama dengan kisah bagaimana nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan untuk dihisab, para nabi dalam keadaan tertunduk, mereka menangis, mereka khawatir. Kenapa? Melihat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak tenang-tenang aja, Allah sudah janjikan saya selamat, saya nabi surga. Nggak ada mereka. Mereka tahulah yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in. Allah tidak wajib menjadikan sesuatu. Maka mereka takut sewaktu-waktu Allah merubahnya jadi keadaan maksiat. Ini yang harus kita miliki dari ngaji perkara jaiz bagi Allah. Jangan pernah merasa tenang-tenang saja dalam setiap keadaan kita. Makanya kamu kalau sholat, tiap sholat suruh mengulang surat Al-Fatihah. Kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Berdiri bangun lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Bangun lagi berdiri, alhamdulillah. Terus kenapa? Saya masih dibikin taat ya Allah, alhamdulillah. Masih dibikin taat ya Allah, alhamdulillah. Masih dibikin taat. Terus ini kenikmatan yang Allah berikan, ini nggak wajib Allah bikin kita taat lagi. Itu nggak wajib bagi Allah. Walaupun kamu sudah sedekah, kamu sudah berbuat baik, sudah taat kepada Allah, Allah nggak wajib besok bikin kamu taat lagi, nggak wajib. Ini yang dikhawatirkan ketika orang sampai kepada memahami makna ini, hatinya akan terus punya harapan kepada rahmatnya Allah. Ya Allah, jadikan aku baik lagi ya Allah, ya mukallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Itu betul-betul dia tahu Allah itu boleh sewaktu-waktu bolak-balik hatinya kita. Sehingga jangan pernah merasa orang yang tenang ketika kita telah berbuat baik, apalagi kita anggap perbuatan baik itu datang dari diri kita sendiri. Waduh, ini yang parah. Ada orang yang merasa, jadi tingkatan seseorang itu kalau diukur pakai ilmu bagaimana perjalanan hati, tingkat seseorang itu pertama dia merasa dirinya bisa beribadah. Nah, ini tingkat kita pertama ini tingkat kita orang awam ini, kalau ibadah merasa saya bisa ibadah. Sesuai ayat Quran mengatakan iyyaka na'budu, iyyaka, aku ya Allah itu hanya ibadah kepadamu. Kalimatnya apa? Aku hanya beribadah kepadamu ya Allah. Artinya dia merasa dirinya bisa beribadah dan telah melakukan ibadah karena perintahnya Allah. Ada yang ibadah karena pingin surga, ada yang ibadah karena pengen karena takut neraka. Itu tingkat kita yang pertama, awam. Nah, tingkat yang kedua lagi naik nanti, aku ibadah ya Allah bukan karena surgamu, aku ibadah ya Allah bukan karena takut nerakamu, tapi aku ibadah ya Allah karena ini menjalankan perintahmu ya Allah, karena aku mentaatimu ya Allah. Tapi kalimatnya aku ibadah kepadamu. Ini tingkatan yang pertama kedua ini, orang yang terkadang masih merasa aman bahwa dirinya sudah ibadah, dirinya sudah dalam ketaatan hingga merasa surga, di hadapannya surga, di hadapannya kenikmatan, kemuliaan. Setelah dua ini ada tingkatan yang ketiga, apa? Yang ketika dia menyatakan tentang ibadahnya, mereka mengatakan ya Allah, aku tidak bisa ibadah kalau bukan karena pertolonganmu ya Allah. Ini tingkat yang sudah naik lagi, sudah enggak mengakui dirinya bisa ibadah. Karena saya kalau sekarang ibadah, maka ibadah itu hasil dari pertolongannya Allah. Ibadah itu karena diciptakan oleh Allah, ibadah itu ditolong oleh Allah, maka ini adalah miliknya Allah. Ibadahku milik Allah,
hidupku milik Allah, matiku milik Allah, taatku milik Allah. Ini pernyataannya orang yang ahli tauhid. Kalau kamu menyatakan dalam salat kamu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, maknanya apa? Semuanya milik Allah. Kalau mau dimaknai tauhid, maka dimaknai itu milik Allah. Kalau mau dimaknai jadi doa, kalau mau dimaknai jadi pengakuan, ini sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu untukmu ya Allah, bohong kamu. Ente kadang hidup masih suka kesono, hidup masih semaunya sendiri, kok mengatakan hidup itu tujuannya hanya untuk Allah, itu bohong. Kalau itu kamu jadikan doa bahwa itu untuk Allah, maka harus kamu artikan ini doa ya Allah, harapanku ya Allah. Begitu loh, bukan pernyataan ini untukmu ya Allah, bohong loh. Tapi ini doaku ya Allah, jadikan ini semua menjadi tujuan hidupku hanya mengabdi kepada Engkau. Kita berharap dari hamba yang belum bisa taat dengan baik dirubah oleh Allah menjadi hamba yang taat dengan baik, yang seluruh hidupnya bisa diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi makna doa. Kalau mau dijadikan makna tauhid, maka itu jadinya ini semua ya Allah milikmu. Jaiz engkau menjadikannya ya Allah. Engkau tidak wajib menciptakan taatku, engkau tidak wajib menciptakan kebaikanku, engkau enggak wajib menciptakan kemaslahatanku. Apabila ini muncul, maka ini karena rahmatmu. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga di antara kalian dengan amal kalian. Coba Rasulullah ngomong ini, tidak akan ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amal perbuatan kalian. Sahabat nanya, lah kalau kamu ya Rasulullah? Ya walaupun saya. Artinya, walaupun siapa saja itu masuk surga bukan karena amalnya. Artinya, sebelum kamu diciptakan, sebelum kamu dimunculkan, Allah menentukan kamu akan surga atau kamu akan neraka. Bukan kamu amal dulu, keputusannya baru belakangan. Wow, ini yang amalnya baik, ini bisa nih, surga nih. Ini kayak kurang baik, sono-sono. Enggak ada begitu, enggak ada. Sebelum kamu dimunculkan, sudah ada ketentuan kamu akan surga atau berarti kamu belum beramal. Allah menentukan kamu akan surga atau neraka. Ini pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan Allah menentukan siapa yang akan dipilihnya masuk surga, siapa yang akan dipilihnya masuk nerakanya Allah. Maka Rasulullah, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, hamba yang dilimpahkan rahmat oleh Allah, maka dipilihnya surga, dipilihnya kebaikan, dipilihnya ketaatan, dipilihnya. Ini seseorang wajib mengimani bahwa perbuatan Allah menciptakan sesuatu itu yang pertama tidak wajib dan tidak mustahil. Allah tidak wajib menjadikan sesuatu. Lawannya mustahil kalau Allah itu wajib menjadikan sesuatu. Allah itu harus masukin saya ke surga. Allah kan sudah janji. Allah menjanjikan sesuatu, hukumnya apa? Jaiz. Allah berjanji, itu hukumnya jaiz. Allah janji akan menjadikan orang yang taat masuk surga. Allah berjanji seperti dalam sebuah ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis qudsi, bahwa seseorang yang mau dia melakukan sholat berjamaah 40 hari tanpa tertinggal takbir pertama imam,
maka Allah akan jadikan rezekinya bagaikan air yang mengalir. Ada yang mengatakan bagaikan air hujan. Coba 40 hari nggak putus berjamaah bersama takbirnya imam, dijamin oleh Allah rezekinya kayak air hujan. Begitu ada yang ngelaksanain, dia praktekkan, pas 40 hari utang nambah, rezeki tambah seret. Terus suratnya, Qur'annya, ayatnya diragukan, salah hadisnya ini kayaknya. Ini hadisnya palsu kayaknya ini. Buktinya saya udah ngelakuin kok masih seret saja. Begitupun hadis yang lainnya. Siapa yang membaca hadis ayat ini akan dimudahkan oleh Allah. Siapa yang begini akan begini. Maka semua itu bagi Allah jaiz. Jangan kamu pastikan, wah harus dong ya Allah, kan sudah saya ngelakuin begini. Nah ini nggak ngerti. La yajibu fi haqqi ta'ala fi'lu syai'in. Allah tidak wajib menjadikan satu perbuatan pun pada makhluk, nggak wajib. Maka dari sini kita bisa memahami tentang sifatnya perkara jaiz bagi Allah, hingga seseorang ketika melihat ini bisa menjadi orang yang takut kepada Allah. Takut apa? Takut sewaktu-waktu dirinya dirubah oleh Allah. Takut sewaktu-waktu dirinya diganti kebaikannya oleh Allah. Takut sewaktu-waktu dia diganti dari mulai mukmin menjadi kafir, dari taat menjadi maksiat. Ini punya rasa takut dengan melihat ini, hingga takut itu memunculkan tambah mendekatnya dia kepada Allah, tambah berharap pada rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Yang kedua, ketika dia tahu lagi Allah itu nggak wajib menjadikan sesuatu, maka dia bisa mempunyai harapan. Apa harapannya? Bahwa ketika dia menjadi orang yang bodoh, dia bisa berharap mudah-mudahan Allah merubah saya jadi orang yang pinter. Kalau saya dijadikan oleh Allah menjadi orang yang sekarang miskin, mudah-mudahan Allah merubah saya jadi orang yang kaya, jadi orang yang berkecukupan, jadi orang yang bisa modal untuk ibadah. Kenapa? Bagi Allah jaiz, boleh-boleh saja Allah menjadikan itu. Jadi kita bisa punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa punya permintaan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat bahwa Allah itu zat yang boleh-boleh saja menjadikan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apa kata Imam Syafi'i? Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki itu pasti terjadi kepadaku walaupun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi apabila tidak Engkau menghendakinya. Jadi kita harus melihat bahwa ketika muncul apapun yang ada pada kita, maka itu semua adalah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran mengatakan apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Apapun yang kamu kehendaki itu berada dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga selalu kita harus bisa berharap apapun yang kita inginkan ketika terjadi, maka itu Allah yang menolongnya. Apabila sekarang kita dalam keadaan baik, besok tetap menjadi baik, itu atas karunia Allah. Hingga yang muncul di hatinya hamba itu apa? Ya hanya syukur doang kepada Allah. Maka dikatakan kalau tiap sholat alhamdulillah lagi, alhamdulillah, bangun lagi alhamdulillah, sujud alhamdulillah. Isinya puji-puji kepada Allah. Kenapa? Karena memang betul-betul menjadikan segala ini semua bagi Allah bukan suatu kewajiban. Allah boleh merubah makhluk. Makanya kalau ada orang nanya, kenapa sih Allah itu tidak menjadikan sedunia itu Islam semua?
Allah nggak bikin sedunia taat semua. Allah nggak bikin sedunia ini iman semua. Kenapa kok dibikin malah sekarang ini lebih dari separuh penduduk dunia ingkar kepada Allah? Coba. Sekarang ini lebih dari separuh penduduk dunia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah nggak bikin jadi Islam semua? Ya ini kebebasan. Allah nggak wajib bikinnya begitu. Kalau kita katakan Allah bisa saja menjadikan sedunia ini Islam semua, Allah bisa menjadikan sedunia ini mukmin semua, maka hal itu sudah diciptakan oleh Allah pada makhluk sebelum kita yang namanya malaikat. Allah sudah jadikan malaikat sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sekarang kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang bisa punya pilihan, bisa memilih taat, bisa memilih maksiat, maka ini namanya Allah menciptakan manusia dengan model makhluk yang terbaru, ciptaan yang paling mutakhir, ciptaan yang terupdate itu manusia. Kenapa? Yang sebelumnya malaikat itu nggak bisa punya pilihan, nggak bisa punya keinginan untuk yang lain, hanya bisa taat doang kepada Allah. Allah ciptakan yang lebih canggih lagi, manusia yang bisa punya pilihan. Ada hamba yang dia bisa milih taat dan juga dia bisa milih kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga muncullah seperti kita. Maka terjadilah dunia yang ramai ini, ada orang sebagian taat, ada orang sebagian maksiat. Maka Allah bebas menjadikannya. Allah tidak rugi kalau ada hambanya yang pada maksiat. Sedunia maksiat semua, Allah tidak rugi. Sedunia taat semua, Allah tidak untung. Yang mendapat keuntungan dari taatnya kita, ya kita sendiri. Yang rugi dari maksiat kita, ya kita sendiri, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah nggak wajib menjadikan ini semua. Kita wajib bersyukur pada apa yang Allah jadikan, yang berbentuk kita dibikin oleh Allah menjadi hamba yang taat, hamba yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in au tarkuhu. Allah tidak wajib menciptakan wujudnya mungkin, dan Allah mustahil wajib dalam menciptakan mewujudnya mungkin. Artinya dalam menciptakan segala sesuatu itu bebas bagi Allah, boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah paham ini penting memahami sifat perbuatan bagi Allah. Karena dari sini nanti seseorang itu bisa menjadi orang yang tidak mudah kecewa. Kalau kamu nggak paham ini nanti mudah kecewa. Ada orang sudah menanam padi dengan cara yang baik, disiram dengan baik, dipupuk dengan baik, begitu tinggal panen datang hama, habis semua. Terus protes, kenapa ya Allah, kan sudah ya. Protesnya karena nggak ngerti la yajibu alaihi ta'ala, Allah nggak wajib menjadikan sesuatu. Kita punya anak, sejak kecil sudah kita bina dengan baik, kita ajarkan ketaatan, kita ajarkan hal-hal yang baik. Gedenya main di perapatan. Gedenya mainnya ke diskotik. Gedenya mulai pasang anting. Padahal sejak kecil sudah kita didik. Ada seorang anak, seorang keluarga punya anak 7. Yang 6 anaknya taat semua kepada Allah. 1 anaknya bandel,
ahli maksiat, nakal. Maka seorang yang ditampakkan oleh Allah seperti itu mau ditolong oleh Allah. Bukan justru, kenapa ya Allah kok anak saya nggak taat semuanya, 7-7-nya ya Allah. Kalau 7-7-nya taat semua, nanti kamu menganggap taatnya anak kamu hasil perbuatan kamu. Kamu akan menyangka, ini loh saya berhasil mendidik anak-anak saya, tuh lihat 7-nya jadi orang semua. Tapi satu ada yang nakal, Allah tunjukkan bahwa itu yang taat itu hadiah dari Allah. Allah yang menolong kamu, bikin anak kamu jadi taat. Buktinya mana? Itu yang satu itu kamu nggak bisa ngurusin. Ketika seorang itu tidak Allah jadikan petunjuk dan dia nggak mau taat, siapapun nggak bisa merubah lagi dia untuk jadi taat. Bahkan kamu orang tuanya, bahkan guru-gurunya, coba bisa nggak merubah? Nggak bisa. Jadi ini Allah menyelamatkan seseorang. Kalau ada seorang anak yang keluarga kita ada yang berbuat jelek, berbuat nggak baik, kita harus sadari ini pilihan Allah. Allah nggak wajib menjadikan semuanya taat, nggak wajib. Boleh saja ada yang Allah jadikan menjadi anak yang kurang baik, ada anak yang kurang taat. Ini untuk menyadarkan kita bahwa semua yang baik itu adalah atas pilihannya Allah, atas karunia-Nya Allah kepada kita. Begitu pula kisah bagaimana Nabi Allah Nuh. Apa terus? Oh saya mah anak Nabi pasti selamat. Kata siapa? Buktinya anak Nabi Nuh Kan'an celaka dan masuk nerakanya Allah. Istrinya Nabi Nuh ada satu yang masuk pula neraka, yang ikut tenggelam dalam banjir. Istrinya Nabi Lut ada pula satu yang kena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwa Allah tidak wajib menjadikan seseorang selamat hanya gara-gara melakukan sesuatu. Dari sini kita mau ambil hikmah apa? Ketika kita berada pada status tertentu. Apa statusnya? Kita berada di tempat mulia. Tempat mulia mana? Masjid, Mekah, Madinah, depan Ka'bah, Multazam, makamnya Rasulullah. Maka jangan menganggap saya pasti dikabulkan semua doa saya karena saya berada di tempat yang paling mulia. Allah tidak wajib menjadikannya. Yang kedua, ketika kita berada dalam status saya menjadi anaknya orang alim, anaknya nabi, anaknya kiai, anaknya ustadz, maka saya tidak wajib menjadi baik pula seperti mereka. Allah tidak wajib menjadikannya, hingga kita harus terus punya harapan kepada Allah, berada di tempat yang mulia, berada menjadi hamba yang anaknya orang yang mulia. Tetap harapan kebaikannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak wajib menjadikan kita menjadi orang yang baik. Kemudian kita dijadikan oleh Allah punya status yang baik, jadi presiden, jadi guru, jadi orang alim, jadi orang mulia. Maka status itu tidak bisa merubah apapun dalam keadaan kita. Allah boleh saja menjadikan kita sewaktu-waktu berubah dari status itu menjadi kebalikannya. Jangan pernah merasa bahwa kita akan selamanya dalam status itu, akan langgeng dalam status itu. Jangan. Status apapun itu hanya titipannya Allah. Boleh saja sewaktu-waktu dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggap ini enggak akan berubah, ini akan terus jadi punya saya, akan terus saya dalam keadaan selamat di sini. Tidak. Kita dari arah ini kita menyadari bahwa segala yang kita terima, segala yang terjadi, baik itu bentuknya janjinya Allah, ancamannya Allah, ini semua
adalah la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in. Allah tidak wajib menjadikan itu semua, dan Allah mustahil wajib menjadikan itu semua, hingga bagi Allah tetap hukumnya jaiz, bebas. Karena kebebasan inilah yang mutlak bagi Allah, kita harus jadi hamba yang selalu berharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman-zaman yang seperti ini, di zaman yang serba sulit seperti ini, kita harus terus berharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa dalam perlindungannya Allah, dalam naungannya Allah, dalam penjagaannya Allah. Allah limpahkan rahmatnya kepada kita, Allah limpahi kita kasih sayangnya, Allah limpahi kita perhatiannya, Allah limpahi kita kepada hidayahnya. Allah jadikan dari hati-hati kita cahaya tauhid yang terang benderang, cahaya yang bisa melihat sifat-sifat Allah, keagungannya Allah, hingga iman kita terus dijaga oleh Allah sampai hari kematian kita. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai selamat di akhirat nanti, bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana qtarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna faktub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي wa alihi wa sahbihi idada ta'si suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.